أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم. Sambil teman-teman mari kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun. Ayo wey, Neng di WiFi dong, WiFi habis banget. Ngapain cu? Nyari apa? Ya Allah. Anta iksiru wa ghanni, anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, angkat penyakit lahir batin kami, mudahkan segala urusan kami yang baik-baik, dan berikan rezeki kepada kami yang banyak melimpah dan berkah, dan berikan kepada kami ya Allah
Berikan kepada kami ya Allah perlindungan dan ketentraman bagi siapa saja yang sedang gundah, yang sedang gelisah. Ampuni siapa saja yang sedang memiliki dosa. Kami berlumur dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan biarkan dosa kami menghalangi kebahagiaan dan kesuksesan kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hidup di dunia ini sahabat, hanya orang yang merasa bersyukur, yang merasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, kita syukuri, kita lakukan, ucapkan alhamdulillah, dan kita renungkan bahwa milik itu, nikmat itu dari Allah, untuk kita gunakan di jalan yang Allah sukai. Kemudian orang yang bahagia, orang yang rela dengan apapun keputusan dan tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rela, kita ridho, kita terima. Karena kalau tidak menerimanya, yang ada kita akan gelisah, gundah, dan tentunya akan membuat kita semakin resah. Tidak ada rasa bahagia walaupun apa yang dimiliki oleh kita, kalau tidak kita ridho dengan satu aja takdir Allah yang menimpa diri kita, membuat kita akan merana dan lupa dengan nikmat-nikmat yang masih ada. Dan orang yang akan bahagia adalah yang senantiasa melakukan kebaikan terus, pagi, siang, sore, malam, dengan ucapannya, dengan kalimat-kalimatnya, tulisan-tulisannya, dengan panca inderanya, dengan pikirannya, tenaganya, terus dilakukan agar termasuk orang yang memberi manfaat buat banyak orang, dan hanya semata-mata ingin dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya penilaian yang dari Allah lah yang sejati, yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah sedikit pun mengecewakan kepada kita. Dan orang yang bahagia dalam kehidupan di dunia ini adalah orang yang senantiasa berserah, berpasrah, bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut dengan tawakal, yang menyerahkan dirinya, hidupnya, rizkinya, jiwa raganya kepada Allah. Yang belum terjadi, itulah adalah salah satu kunci kebahagiaan dan kunci kesengsaraan ketika kita banyak sok taunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini, seyakin-yakinnya bahwa kita ini makhluk Allah yang tidak tahu apapun yang belum terjadi, bahkan yang sedang terjadi pun kita tidak tahu. Yakini seyakin-yakinnya bahwa kita ini makhluk yang lemah, Allah yang maha gagah, maha perkasa, tidak ada bandingannya. Dan akui bahwa kita ini tidak punya apa-apa, miskin, membawa apa ke dunia kita, tidak membawa apa-apa. Kemudian
kita akan kembali kepada Allah, mau tidak mau, rela ataupun tidak, percaya ataupun tidak percaya, sadar ataupun tidak sadar, kita sedang menuju kepada perjumpaan dengan Allah di kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu surga. Mau percaya atau tidak, kita setiap hari berganti malam, malam berganti siang, kita sedang terus-menerus mendekati kepada waktu yang Allah sudah tentukan. Kita sedang mendekati ke perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Maka orang yang beriman tidak akan menyia-nyiakan waktunya hanya untuk melakukan hal yang sia-sia, apalagi dosa, maksiat. Tidak akan pernah. Mereka akan senantiasa sibuk pikirannya bagaimana memikirkan masa depan dirinya, keluarganya, umat Rasulullah SAW, agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Mereka orang yang yakin akan adanya kehidupan yang abadi dan kekal. Mereka akan sibuk untuk bekerja keras, bagaimana supaya bisa kaya, dan dengan kekayaannya itu dia akan membantu banyak umat yang membutuhkannya, dan dengan kekayaannya itu akan dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membela kaum muslimin, untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdakwah. Mereka yang yakin kepada hari akhir, maka akan mati-matian untuk memperkaya dirinya dan umat Rasulullah SAW, supaya tidak diinjak-injak dalam kehidupan di dunia ini, dan supaya bisa membeli seluruh apa yang ada di dunia ini untuk bekal di akhirat. Itulah ciri orang yang beriman kepada hari akhir. Bohong dan dusta namanya. Andai kata lisan kita menyebutkan amantu bi rabbi, saya beriman kepada Tuhanku, aku beriman kepada hari akhir, tetapi hari-harinya diam, hari-harinya tidak mau berikhtiar, hari-harinya diam di rumah, hari-harinya leha-leha, hura-hura, hari-harinya tidak melakukan apapun yang berguna. Dusta. Dia memiliki iman kepada hari akhir, sedangkan hari-harinya penuh dengan keputusasaan, sedangkan hari-harinya penuh dengan kemalasan. Malas untuk ikhtiar, malas untuk dagang, malas untuk bisnis, malas untuk cari ilmu, malas untuk ke masjid, malas untuk berjamaah, malas untuk sholat, malas untuk bersilaturahmi, malas. Itu dusta imannya. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia tidak memiliki tidak meningkatkan ilmunya. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia tidak memperbanyak silaturahmi. Tidak mungkin orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir, tetapi dia leha-leha dalam kehidupannya. Bahkan dia mengejek orang yang berdagang, berbisnis, berusaha, sedangkan dia tidak mau berusaha, tidak mau berdagang. Tidak ada manfaatnya hidup di dunia. Mending jadi batu koral saja, mending jadi batu karang saja, mending jadi tanah saja. Andai kata kehidupan kita tidak membawa manfaat buat sesama dan tidak ada ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla.
Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini perlu kita renungkan. Sesudah kita renungkan, kita yakini bahwa kita ini sedang menuju selangkah demi selangkah. Kalau misalkan tahun kemarin kita penuh dengan maksiat, ya hari ini kita perbaiki dengan bertobat. Kemudian kemarin kita penuh dengan meninggalkan perintah Allah, hari ini kita perbaiki dengan memperbanyak perintah Allah kita lakukan. Hari kemarin kita banyak maksiat dan lalai, waktu uang yang berlalu begitu saja dengan melalaikan usia, menyia-nyiakan waktu berlalu pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, sampai tidur kembali. Tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya makan, tidur, main. Apa bedanya kalau gitu, seperti kalau dibandingkan dengan hewan ternak? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bedanya dengan binatang adalah ketika binatang disembelih, binatang itu mati, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tapi kita sebagai manusia, sebagai semulia-mulianya makhluk Allah, itu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Mau kita lakukan kebaikan, silahkan, kata Allah. Lakukan keburukan, silahkan. Mau zalim, silahkan. Mau berdosa, silahkan. Maksiat, silahkan. Mau taat, silahkan. Aku nggak rugi, kata Allah. Tetapi aku, kata Allah, hanya menyiapkan dua tempat. Satu, siksa kubur dan nikmat kubur. Kemudian di alam mahsyar itu hanya ada dua, yang ditolong oleh Allah dan yang tidak ditolong oleh Allah. Kemudian selanjutnya di alam akhirat hanya ada dua tempat Allah siapkan, surga atau neraka, cuman dua, tidak ada di tengah-tengah, tidak ada posisi netral. Yang ada adalah surga atau neraka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah pula yang mendatangkan jantung kita, Allah pula yang menggerakkan kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Allah juga yang menidurkan kita di saat kita sedang lelah. Allah juga yang menggerakkan jantung pada saat kita tidur, mengalirkan darah pada saat kita tidur. Kemudian Allah bangunkan kembali pada saat pagi hari. Siapa lagi yang punya perhatian sebesar itu kecuali Allah? Siapa lagi yang bisa mencintai kita melebihi cinta kita kepada Allah, cinta Allah kepada kita? Kemudian tanya kepada, kira-kira siapa lagi yang bisa menyayangi kita, yang lebih sayang daripada kita kepada diri kita sendiri, kecuali sayangnya Allah kepada diri kita? Meskipun kita terus-menerus kita tinggalkan itu perintah Allah, meskipun kita terus-menerus kita langgar itu larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan bagaimana supaya kita mendatangi Allah kelak dalam kondisi qalbun salim, membawa hati yang bersih. Meskipun sekarang masih kita kotor, terus kita bersolawat, terus kita istighfar, terus kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, terus kita lakukan sholat dan kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tentunya dosa-dosa yang kecil yang bisa rontok dengan sholat, sedangkan dosa-dosa yang besar itu harus dengan tobat yang khusus, sahabatku. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saat ini kita tanya, ternyata sudah berapa puluh tahun kita, usia kita udah berapa puluh tahun, anak pertama kita sudah berapa belas tahun sekarang. Tidak terasa kemarin baru anak kita baru lahir, sekarang sudah 6 tahun. Yang 6 tahun kemarin sekarang sudah SD. Kemudian kita kemarin udah baru SMP, sekarang udah keluar SMP, udah masuk ke SMA dan sudah kuliah, dan ada yang sebentar lagi mau menikahkan anaknya.
tetapi kelakuan kita masih tetap seperti anak ABG saja. Tetapi kita masih tetap melakukan hal-hal yang seperti anak baru kemarin sore, nongkrong di sana sini, tidak ada gunanya. Kemudian kita masih mau kumpul-kumpul yang tidak ada gunanya, sahabatku. Oleh sebab itu, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanya ke diri kita, sudah berapa umur kita saat ini? Allahu Akbar, ternyata usia saya sendiri udah 40 tahun. Tambah 10 sudah 50 tahun. Tambah 10 udah 60 tahun. Allahu Akbar. Ternyata umur kita tidak terasa. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipakai untuk apa? Apakah lebih banyak untuk mengabdi kepada Allah atau untuk mengabdi makhluk? Apakah umur kita banyak dipakai untuk mengejar rahmat dan cinta Allah, ataukah lebih banyak untuk mengejar cinta makhluk? Kemudian harta kita akan ditanya juga, dari mana asalnya harta itu dan akan kemanakan, dan kemanakan kita gunakan harta tersebut akan ditanya. Kemudian masa muda kita akan ditanya. Kemudian selama kita dititipkan anak dan istri serta suami, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diajak kemana saja anak istrimu? Sudah dikenalkan ke Allah berapa kali anak istrimu? Sudah diajak sholat berapa kali anak istrimu? Dan rumahmu akan ditanya di suatu saat nanti, rumahmu sudah dipakai untuk apa saja? Apakah rumah kita untuk hanya gaya-gayaan saja? Tidak pernah dipakai untuk menjamu tamu, untuk baca Al-Quran, untuk berjamaah bersama keluarga, untuk sholawat bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama, untuk menyimpan orang-orang yang keluarga besar kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan akan ditanya, dari mana kendaraan itu dibeli, dan kemudian untuk apa kendaraan itu kita gunakan. Apakah kendaraan itu lebih banyak? Nah, dia akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala. Apakah lebih banyak dipakai untuk kemaksiatan kendaraan itu, ataukah lebih banyak untuk di jalan Allah, untuk dakwah, untuk jihad fisabilillah? Allah, untuk silaturahmi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, usia kita berapa sekarang? Tanya lagi, tanya dan tanya terus. Kenapa? Kalau kita tidak tanya, saya tidak ingatkan diri saya dan diri sahabat-sahabat, maka nanti anak kita yang akan bertanya, papa, mama, umi, mami, abi, nggak malukah sampai saat ini engkau masih melakukan itu? Apa yang telah engkau percontohkan kepada aku sebagai anakmu, wahai bapak, wahai ibu? Anak kita yang nanti akan berbicara gitu. Ataukah kita, apakah kita saat ini kita mau melakukan dan mengintrospeksi diri? Karena ajal tidak akan berbicara dulu kalau mau menjemput kita. Malaikatul maut tidak akan memberikan informasi dulu ketika kita akan dicabut, akan dipindahkan ke alam berikutnya. Maka dari itu, kita ada baiknya malam ini kita tanya, usia berapakah engkau wahai diriku? Kemudian udah dilakukan apa hari ini wahai diriku untuk bekal ke akhirat berjumpa dengan Allah? Sudah pantaskah kamu berjumpa dengan Allah sementara hari-harimu penuh dengan maksiat, sementara hari-harimu penuh dengan kesia-siaan, sementara hatimu penuh dengan kedengkian, sementara hatimu penuh dengan kebencian, kemudian penuh dengan kerasa dendaman, sementara hari-harimu panca indramu dilakukan dan bertindak hal-hal yang tidak Allah sukai. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua saja. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginginkan kita untuk bahagia
di dunia dan di akhirat, sedangkan si setan dan iblis itu sangat menginginkan kita untuk sengsara dunia dan sengsara akhirat. Allah Subhanahu wa taala dan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kita untuk hijrah menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan. Itu yang diinginkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Beda dengan yang diinginkan oleh iblis dan setan. Iblis serta setan itu menginginkan kita jauh dari Allah, menginginkan kita jauh dari sholat, menginginkan kita jauh dari zikrullah. Inginnya kita lalai kepada Allah, inginnya kita bagaimana sholat kita ini tidak mengandung pahala. Dibikinlah sholatnya lalai. Selama sholat kita ingatnya duniawi terus. Bagaimana ketika sudah sholat kita supaya sholat kita tidak menjadi amal, maka dibuatlah sholatnya kita menjadi ria, ujub, menganggap dirinya sholatnya yang paling sunnah, orang lain bid'ah, menganggap dirinya paling bagus, sholatnya orang lain nggak diterima. Bahaya sahabat. Sebelum sholat bagaimana supaya kita tidak mau melakukan sholat, itu si iblis. Selama kita sholat, bagaimana sholat kita supaya kita tidak betul-betul merasakan kehadiran Allah dalam sholatnya, sehingga kita sholat cuman capeknya doang, tetapi tidak mendapatkan pahala dari sholat itu. Kemudian sesudah kita sholat, bagaimana sholat kita supaya hilang sirna pahalanya dan dibikin hati kita merasa ujub takabur. Dengan sholat tersebut bisa mendapatkan surganya. Itu kalimat, itu perasaan tersebut, itu bertentangan dengan yang disampaikan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Rasul menyatakan, wahai sahabat-sahabatku, andai kata seluruh manusia ingin masuk surga, mengharapkan surga karena dengan ibadah-ibadahnya, niscaya tidak satu orang pun yang masuk ke surganya kalau mengandalkan ibadahnya. Kenapa demikian? Karena ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat dan rizki yang Allah berikan kepada kita, sahabatku. Termasuk engkau wahai baginda, benar, termasuk aku. Aku pun kalau misalkan ingin masuk surga, mengharapkan surga, mengandalkan dengan ibadahku, sholatku, pahalaku, dakwahku, aku pun tidak akan masuk surga. Terus dengan apa kita masuk surga? Birahmatillah, dengan rahmat Allah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita, ibadah kita, kemudian jihad kita, sedekah kita, umroh kita, kemudian perbuatan baik kita, pedulian kita kepada sesama, semata-mata supaya Allah mencintai kita, menyukai kita, sehingga rahmatnya diberikan kepada kita. Dan itulah rahmat itu yang membuat kita, rahmat Allah itu, supaya modal kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya lagi, wahai diriku, engkau sekarang umurmu berapa? Tambah 10 tahun berapa? Yang sekarang usianya 35 tahun ditambah 10, 45 tahun. Yang sekarang 40 tahun tambah 10 tahun udah 50 tahun. Bayangkan. Kemudian sebentar lagi 60 tahun. Lantas apa yang sudah kita lakukan, sahabatku? Ternyata yang sudah kita lakukan sudah pasti tidak akan bisa menjadi modal perjumpaan dengan Allah di surganya. Kalau tidak mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan di dalam syairnya, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala akhfa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa inna
Gusti abdi sanes ahli surga, namung tekiat nahan panas neraka. Mugi Gusti kersa maparinan tobat, ngahapunten kana dosa anu kaliwat. Ya Allah, kami ini penuh dengan dosa. Andai kata Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi, yang celaka. Allahu Akbar. Ini pengakuan seorang hamba. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kapan kita berubah kira-kira? Tanya kepada diri kita, wahai diriku, kapan kau berubah? Nunggu besok? Belum tentu besok milik kita. Seminggu lagi belum tentu minggu depan milik kita. Kapan atuh mau berubahnya? Besok pagi? Jangan, hari ini, malam ini, jam ini, menit ini, detik ini, wajib kita berubah. Wahai diriku, katakan kepada diri kita masing-masing. Maka ketika kita sudah berazam, sudah bertekad untuk berubah lebih baik, ayo kita cari ilmunya. Kita cari ilmunya. Ilmunya ada di mana-mana asal kita mau. Nah, kita neruskan kitab Fadilah Amal. Salah satu cara untuk meningkatkan ilmu supaya iman bertambah. Ilmu adalah pupuk daripada iman, dan iman akan menggerakkan panca indera kita supaya beramal soleh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang fadilah. Hadis yang ketiga, halaman 770, kitab Fadilah Amal. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, kalimah la ilaha illallah akan selalu memberi manfaat bagi siapa saja yang mengucapkannya, dan akan menghindarkan mereka dari azab dan bencana selama mereka tidak mengabaikan hak-haknya. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud mengabaikan hak-haknya? Beliau menjawab, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan secara terang-terangan, tetapi tidak ada yang mengingkarinya dan tidak ada yang berusaha menghentikannya. Hadis riwayat Al-Asbahani. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu manfaatnya sangat luar biasa, bisa menghindarkan kita dari azab neraka, dari azab dunia, azab akhirat. Maka perbanyaknya kalimat la ilaha illallah, dan sekaligus bisa membaharui iman kita. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya, serta kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mohon kepada Allah supaya saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Al-Aqsa, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, Allah menangkan mereka di atas kebatilan. Allah menangkan mereka dengan tentara-tentaranya Allah. Andai kata Allah menginginkan, Allah menghendaki, Allah ratakan semuanya sangat mudah bagi Allah. Tetapi Allah ingin lihat bela sungkawa kita sejauh mana.
Allah ingin melihat perjuangan mereka seperti apa, saudara-saudara kita yang dekat di sana, dan bagaimana perjuangan kita yang ada di sini. Jangan berdiam diri, minimal kita doakan yang luar biasa doanya. Kita mohon kepada Allah. Kita punya doa yang lebih dahsyat daripada rudal, lebih dahsyat daripada bedil, dan lebih dahsyat daripada tank-tank dan roket-roket. Dan kemudian kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dikirimkan seperti Allah mengirimkan burung ababil, sehingga kita banyakin surat Al-Fatihah dengan surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran nababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan istiqomah dalam iman kita. Islam dan istiqomah dalam Islam kita, ihsan dan istiqomah dalam ihsan kita, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan serta perlindungan dan kekuatan jiwa, raga kita, iman dan keyakinan kita, serta iman kita dikuatkan oleh Allah, ekonomi kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa menguasai dunia ini dengan penuh amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita segera diselesaikan masalah ekonomi kita. Ekonomi umat ini sedang dicabik-cabik, tetapi kita jangan khawatir. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengkayakan. Allah juga yang betul-betul memiliki seluruh langit dan bumi serta seluruh isinya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Daratan dan lautan milik Allah, udara milik Allah, semua hewan-hewan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung-burung semua milik Allah Subhanahu wa taala, angin dalam genggaman Allah, api dalam genggaman Allah, air dalam kekuasaan Allah. Andai kata Allah mau menggerakkan mereka, maka mereka akan senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan daripada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kuatkan keyakinan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.